Fenomena organisasi masyarakat yang meminta tunjangan hari raya atau THR hingga memeras pelaku usaha kembali menjadi sorotan. Banyak pengusaha mengeluhkan praktik ini lantaran dianggap meresahkan dan membebani operasional bisnis mereka. Untuk membahasnya sudah terhubung lewat sambungan Zoom, Darwoto, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Halo selamat malam Pak Darwoto, apa kabar nih Pak Darwoto? Selamat malam, Bung Iqbal. Baik, Pak Darwoto semoga sehat-sehat saja ya. Insya Allah, amin. Insya Allah. Oke, Pak Darwoto langsung saja ini kan kita tadi sudah melihat bersama-sama bagaimana ya bisa dikatakan cukup meresahkan begitu karena ada ancaman. Nah, Ormas minta THR sebenarnya seberapa merugikan bagi dunia usaha dan juga seberapa mengkhawatirkannya ini? Ya, kalau Ormas minta THR ke perusahaan itu sebenarnya juga sesuatu hal yang merugikan ya dan juga mencemaskan. Kenapa merugikan? Karena permintaannya itu tentu di luar daripada aturan yang ada. Terus yang kedua, mengkhawatirkan itu karena juga begitu tidak diberikan muncul ancaman-ancaman verbal. Nah ini yang mengkhawatirkan bagi pengusaha itu. Memang beberapa perusahaan itu memang sudah setiap tahunnya itu sudah menyiapkan budget lah itu, karena ini masalah minta THR dari Ormas ini kan bukan hal yang baru ini, kan hal yang sudah berlangsung sekian lama ya, karena pengusaha itu ya kadang ada yang memberikan, kadang ada yang tidak gitu loh. Kalau yang memberikan berarti itu di bagian daripada CSR gitu misalnya, charity ya. Jadi, nah sehingga karena ini udah bertahun seolah-olah ini menjadi hal yang biasa gitu. Tapi kita juga memberikan apresiasi sekali kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernurnya juga merespon yang cukup keras, cukup baik, dan pihak kepolisian juga memberikan tindakan yang tegas. Nah, ini patut kita apresiasi sesuai dengan kondisi yang terakhir ini. Tapi permasalahan Ormas minta THR ini udah berlangsung lama gitu. Oke, nominalnya berapa ini Pak? Ya. Biasanya yang mereka minta? Macam-macam. Mereka memang di dalam proposalnya itu tidak ada menyebutkan angkanya minta berapa gitu. Tetapi biasanya dalam proposal itu ya dia menyebutkan kegiatannya apa. Kemudian kadang ada yang disebut total biayanya berapa gitu. Sehingga dia menyebarkan proposalnya itu kan tidak hanya ke satu perusahaan, tapi ada ke beberapa perusahaan gitu. Bahkan di satu perusahaan itu proposal yang masuk bisa 5, 10, bahkan ada yang 20 gitu ya. Nah itu terjadi hampir setiap tahun ya itu. Kejadian seperti itu. Oke, kalau Pak Darwoto tadi mengatakan bahwa setiap perusahaan itu pasti menyiapkan ya uang untuk THR dalam tanda kutip itu untuk orang-orang ataupun ormas-ormas di luar perusahaan. Nah, sejauh ini berapa besaran yang harus disiapkan sendiri untuk bagi perusahaan begitu untuk membagi-bagikan THR itu kepada ya kita sebutkan ormas-ormas tadi? Ya bisa sampai puluhan juta lah untuk puluhan juta menyiapkan budget dia. Karena kan misalnya kalau ada 10 ormas datang ke satu perusahaan, ya kan, itu kan ada yang diberikan, mungkin ada yang 500.000, ada yang 1 juta gitu. Oke. Itu seperti itu. Baik. Nah, kalau berbicara sendiri soal balik lagi kita ke perusahaan yang tidak memberikannya, ini bagaimana Pak? Apakah tadi kalau Bapak katakan ada tindakan pemerasan secara verbal dan lain sebagainya. Apakah hal itu juga sering terjadi begitu? Dan kata-katanya seperti apa Pak? Ancaman yang diberikan oleh mereka? Ya biasanya kalau ormas itu memberikan ancamannya, kata-kata yang paling biasa dilakukan itu yaitu kami akan datang dengan banyak orang gitu. Memberikan proposalnya aja nggak sendiri kok. Oke. Jadi mengantarkan proposal itu bisa berbondong-bondong, itu bisa 10 orang, 5 orang gitu. Kadang pakai kendaraan motor, kadang pakai kendaraan roda 4 gitu. Dengan seragam yang seragam khas-khasnya mereka gitu kan, yang loreng-loreng atau yang banyak macam kan. Ormas kan jumlahnya banyak itu yang
apa namanya mendirikan ormas ya, terutama di kantong-kantong daerah yang ada industrinya gitu. Oke, tapi apakah ini kalau misalnya tadi Bapak katakan bahwa ya setiap tahun memang harus menyiapkan uang begitu untuk THR bagi mereka. Tapi apakah ini memang hanya ormas saja? Apakah ada oknum lain begitu? Mungkin dari ya kita bisa katakan sebagai suatu lembaga atau institusi begitu? Pak Darwoto? Halo? Iya Pak Darwoto. Iya. Iya. Kalau kita ketahui bersama, kalau belakangan ini kan yang menjadi sorotan adalah ormas begitu ya. Tapi kalau misalnya di hari-hari lainnya, apakah ada hal semacam ini juga terjadi? Mungkin saja tidak hanya ormas, tetapi juga ada institusi ataupun lembaga begitu yang melakukan hal yang sama. Kalau terkaitan dengan aktivitas ormas itu macam-macam, tidak hanya menjelang hari raya aja, di hari-hari biasa juga. Banyak mereka mengajukan proposal untuk catering, untuk antar jemput, untuk pekerjaan, ya, meminta pekerjaan ya, memasukkan karyawan gitu kan. Terus kemudian juga ada juga yang urusan limbah gitu kan. Nah itu macam-macam kegiatannya. Jadi fenomena ini sebenarnya tidak hanya di mau Lebaran saja gitu. Di hari-hari biasa itu kalau kita hitung ya, gangguan ormas di misalnya di kawasan industri itu bisa sampai ratusan. Oh ya, itu ratusan kali maksudnya. Itu dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Okay. Dalam 1 tahun ya. Tapi sejauh ini apa tindakan dari perusahaan? Apakah sempat juga karena ketidaknyamanan ini juga sempat melaporkan ke pihak kepolisian? Ya, kepolisian sih mereka tahu ya, karena di titik-titik kawasan industri kan aparat kepolisian juga ada di sana gitu. Dan pengelola kawasan industri juga ada satpamnya ya, ada security-nya. Memang ujung tombaknya di perusahaan itu kan ada di satpam ya, ada di satpam perusahaan. Kalau di kawasan industri juga ada satpam kawasan gitu kan. Jadi ketika ada gangguan di satu perusahaan, mereka mengkontak satpam kawasan ke lokasi, ikut membantu menjelaskan bahwa ini tidak ada, kalau pengelolaan limbah itu ya udah ada pengelolanya gitu kan. Nah nanti kalau udah mengajukan proposal, kemudian datang berikutnya menanyakan proposal, dan kadang-kadang proposal masuk minta dijawab tertulis gitu. Nah kalau nanti jadi serba salah kalau dijawab tertulis, nanti mereka ujung-ujungnya juga akan mengancam untuk melakukan demo di depan perusahaan gitu. Jadi seperti itu. Oke. Tapi tidak ada tindakan lebih begitu untuk mengamankannya seperti yang baru saja terjadi di Bekasi, hanya sebagai mediator saja untuk menjelaskan saja adanya pihak kepolisian. Iya. Oke. Betul. Yang terjadi seperti itu gitu. Kalau ada tindakan kayak yang terjadi seperti yang barusan ditayangkan, itu kita acungin jempol itu. Ya, itu tindakan luar biasa, itu yang sangat diharapkan para investor. Karena gini ya, kalau investor asing lihat ada kerumunan pakai kendaraan rombongan kayak begitu tuh, itu mereka juga bertanya, ini seperti apa ya? Kita jawabnya, ini Indonesia begini nih. Gitu. Jadi investor asing ya akhirnya ngerti lah. Tapi kalau yang baru mau masuk, mereka lihat, mereka kan investor itu akan masuk ada 2 hal ya. Satu itu dari investor yang ada di Indonesia, yang sudah di dalam negeri, dengan investor konsultan. Nah, konsultan investor ini kan yang dia melakukan survei, melakukan pengamatan, melakukan ini dan memberikan saran-saran dan kondisi-kondisi seperti apa gitu. Jadi inilah yang sebenarnya itu sangat meresahkan. Kenapa akhir-akhir ini hal ini menjadi viral, karena yaitu ini sangat mengganggu gitu. Lalu apa harapan dari Apindo sendiri dengan kejadian ini agar tidak terulang kembali? Mengingat bahwa ya tentu kalau kita ketahui bersama tadi seperti yang tadi Bapak katakan, Pak Darwoto katakan bahwa ya ketika melapor ke polisi ya hanya sebagai penengah saja, hanya sebagai untuk menjelaskan bahwa perusahaan tidak bisa contohnya untuk memberikan gitu. Apakah ada tindakan lainnya atau seperti apa begitu harapannya?
gini loh Mas Iqbal, kalau lapor polisi itu pengertian lapor kan ada yang datang ke kantor polisi bikin laporan kan begitu. Iya kan? Ya. Kalau itu melaporkan dengan model seperti itu, dengan cara seperti itu, memang itu SOP-nya seperti itu, kebanyakan pengusaha juga ogah. Kenapa? Untuk melaporkan yang demikian. Gitu. Alasannya? Lebih baik menurut saya, saran saya, lebih baik proaktif aja dari pihak kepolisian. Itu kan di tiap kawasan industri kan ada satpamnya itu. Ya. Data ormas yang datang yang ke perusahaan semua itu datanya ada. Foto-fotonya juga ada. Gitu loh. Lebih baik dilakukan dengan cara persuasif. Diingatkan saja ke mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang memaksakan kehendak. Itu akan lebih baik gitu. Nggak perlu kalau seolah-olah ditangkap begitu kan semua mau ditangkap kan nggak juga gitu. Lebih baik langkah-langkah persuasif dilakukan. Ya, jadi itu akan lebih efektif gitu. Oke. Saya rasa mampu lah, Polri apalagi ada TNI segala macam, pasti mampu itu. Tapi sejauh ini apakah pernah dilakukan seperti itu dengan melakukan pihak kepolisian setelah ya kalau misalnya tadi Pak Darwoto mengatakan ya percuma lah untuk melapor, membuat surat dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya dari sisi kepolisian yang Pak Darwoto ketahui, apakah mereka juga langsung melakukan penindakan dengan memberitahukan agar tidak melakukan hal tersebut lagi atau bagaimana Pak? Mengingat bahwa kejadian ini masih terus bergulir begitu, nggak selesai-selesai. Ya biasanya kalau sudah ada tindakan tegas dari pihak kepolisian, yang lain juga mikir. Jadi yang ormas yang lain juga mikir. Tapi bukan berarti yang lapor ke polisi itu percuma, tidak. Artinya lebih baik kita jelaskan, kita jawab gitu kan, meskipun satpam kita dimaki-maki itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau udah sampai, biasanya kan kalau sampai mereka melakukan unjuk rasa kan, perusahaan minta perlindungan kepada pihak kepolisian dan kepolisian juga akan datang di perusahaan untuk melakukan pengamanan gitu loh. Tetapi pengamanan yang dimaksud pihak kepolisian itu tidak sesuai dengan harapan dari pengusaha. Ya, karena kalau mereka datang terus udah menutup pintu perusahaan terus nggak keluar masuk, itu juga polisinya nggak bisa apa-apa gitu. Oke. Baik Pak Darwoto, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, terima kasih sudah berbicara dengan kami. Semoga dengan kejadian kasus yang terjadi, yang tadi sama-sama sudah kita saksikan ini bisa membuka mata pihak kepolisian untuk semakin menjaga perusahaan-perusahaan begitu dari tindakan-tindakan anarkis para oknum ormas begitu dalam tanda kutip yang meminta secara paksa uang THR tersebut. Terima kasih sekali lagi Pak Darwoto, salam sehat selalu. Baik.